Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sebelum sholat tarawih berjamaah dilaksanakan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan mengenai infak sholat tarawih dalam nilai sebesar 202.000, sehingga saldo sampai dengan malam ini sebesar 3.987.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang telah berinfak. Semoga Allah membalas kebaikan jamaah sekalian. Pengumuman yang kedua untuk menceramah pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Wiki. Dan selaku imam sholat tarawih adalah Bapak Ustaz Wiki. Sedangkan untuk mengisi kuliah subuh besok, insya Allah Bapak Ustaz melanjutkan. Selanjutnya kami mohon jamaah dapat mengikutinya dengan hikmat. Dan pada adik-adik tolong untuk tenang. Mohon pada orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Wiki. Dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ijlalan wa ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Fasalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, dzakirin wa dzakirat, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Muhajirin Purwosari. Masyaallah, lengkap Pak ya. Ini saya dapat tembakan lagi nih dari Pak Bambang tadi. Pengisinya nggak bisa hadir, jadi saya suruh gantiin. Kalau biasanya gantinya imam doang, ini plus nih ya, sama plus imam. Tapi nggak apa-apa. Baik, ini juga sebenarnya persiapannya dadakan, jadi maknanya seadanya. Hadirin, kita ingin membahas tentang permasalahan Ramadan. Ini akan siap judulnya. Ramadan dari perspektif sejarah. Jadi pernah kita bahas ya tentang Ramadan. Itu pertama kali diwajibkan atau disyariatkan Allah Subhanahu wa taala pada tahun keberapa, Bu? Pada tahun ke, wah lupa semua ini. Pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Masih ingat ya ilustrasi dari tetangga kanan dan kiri? Ya kan, Musa, Roro, Juju. Kemudian yang kirinya apa? Rasya, Dudu. Itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajabnya rasa yang pertama Rajab, kemudian Sya'ban, rasa yang kedua Ramadan, Syawal, kemudian Dzulhijjah ditutup dengan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Berarti bulan Sya'ban bulan ke-8 Hijriah itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Kalau kita ukur semenjak diutusnya Nabi SAW itu ada durasi selama 15 tahun. Jadi kalau kita belajar sejarah Pak, itu Nabi SAW berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. 3 tahunnya itu Syria itu apa? Sembunyi-sembunyi. Kemudian 10 tahunnya Jahriyah, itu dakwahnya dengan terang-terangan. Jadi kalau kita kalkulasi 13 tahun kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, ditambah 2 tahun berarti berapa? 15 tahun. Jadi ada durasi selama 15 tahun. Ternyata kalau kita telisik, durasi 15 tahun itu
Allah ingin mempersiapkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ketahui ayat-ayat yang turun di Mekah itu membahas tentang permasalahan iman, adab, akhlak ya. Tapi kalau ritual teknis di dalam ibadah itu umumnya biasanya turun di Madinah. Ya. Makanya Qur'annya menyebutkan dengan seruan iman. Kita tahu ya, awal ayat yang membahas tentang kewajiban puasa itu di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Dibuka dengan seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak membuka dengan kalimat langsung kalimat imperatif atau langsung kalimat perintah, yaitu kutiba alaikumusiyam, tapi dipanggil dengan seruan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena para sahabat sudah punya fondasi keimanan sehingga mudah untuk menerima syariat. Nah, kalau kita lihat, ternyata usia 15 tahun itu adalah usia rata-rata balik di zaman Nabi SAW. Makanya Nabi itu kemudian tidak mengizinkan seseorang itu untuk pergi berjihad atau perang kecuali dipastikan umurnya itu sudah 15 tahun atau lebih daripada itu. Nah, sehingga bisa kita ambil pelajaran mahal di sini. Kalau kita kemudian ditakdirkan punya anak, kemudian dididik dari usia 0 sampai usia 15 tahunnya, maka seharusnya, selayaknya, kalau kita mengaca daripada bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi SAW durasi 15 tahun itu, seharusnya di usia 15 tahun anak bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Atau kita misalkan yang sudah beberapa kali berjumpa dengan Ramadan, kalau kita sudah 15 kali bahkan lebih, maka salahnya kita sudah bisa memaksimalkan Ramadan kita. Nah, sayangnya hari ini itu generasi sekarang itu baliknya itu lebih cepat. Ya, lebih cepat. Usia 9 tahun itu biasanya anak sudah balik. Itu rata-rata zaman sekarang seperti itu, Pak ya. Saya ingat Syekh saya itu pernah cerita gini. Beliau dari Yaman. Di Yaman itu pernah ada kisah seseorang yang umurnya 20 atau 21 tahun itu statusnya sudah berubah menjadi nenek atau kakek, tergantung dia perempuan atau laki-laki. Gimana gambarannya? Di usia 9 tahun dia menikah, kemudian setahun setelahnya punya anak. Berarti usia berapa tahun? 10 tahun. Punya anak, kemudian anaknya di usia 9 tahun, berarti tambah 9 tahun. Berarti berapa tahun? 19 tahun. Anaknya kemudian menikah setahun kemudian di usia 20 tahun. Jadi usia 20 atau 21 tahun statusnya bisa berubah menjadi apa? Nenek atau kakek. Karena mengalami apa? Percepatan. Nah, banyak ya ayat di dalam Al-Quran itu yang membuka dengan seruan iman. Ya, di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah tadi yang kita bacakan. Nah, kemudian ada yang menarik kita ingin bahas di sini. Jadi seseorang ketika tidak punya fondasi iman yang kuat, ya, dia tidak akan pernah maksimal untuk melaksanakan perintah. Tidak akan maksimal, pasti mentok dengan iman. Saya ambil contoh misalkan dalam permasalahan muamalah, jual beli ya, utang piutang. Tentang permasalahan utang piutang ini banyak pakar ekonomi di sini. Pertanyaannya gini, boleh nggak kira-kira ekonomi Islam itu kemudian diterapkan oleh orang-orang kafir? Boleh nggak Pak? Boleh aja, nggak jadi masalah, silakan. Tapi yakinlah pasti mentok dengan iman. Tidak akan pernah maksimal di situ. Saya ambil contoh misalkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang membahas tentang permasalahan hutang. Allah katakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika ada seseorang yang punya hutang, kemudian ada kesulitan membayar hutangnya, maka Qurannya mengatakan apa? Fanadhiratun ila maisarah. Maka tunggulah sampai kemudian dia punya kelapangan untuk membayar hutang. Ini kalau dalam kacamata ekonomi rugi kita. Kalau kita sebagai pihak kreditor yang memberikan hutang, karena statusnya uang kita berada di dia, gitu ya. Nah, kemudian maka kemudian diterapkan yang namanya denda. Dan denda bagi orang yang kemudian dia tidak mampu atau ada kesulitan membayar hutang, maka ini persis dengan sistem riba di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu konsepnya dua, imma tuqdi wa imma turbi. Kalau enggak kamu bayar nih, karena sudah jatuh tempo, atau kamu didenda. Kira-kira seperti itu. Maka mentok dengan
keimanan. Apalagi lanjutan ayatnya, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik lagi. Wah, kalau hutangnya 5 miliar gimana itu? Rugi ya. Nah ini kemudian kalau tidak didasari dengan keimanan maka akan mentok. Kemudian ada dua catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi sebagai mukadimah Pak ya. Di bulan Ramadan Nabi SAW, ternyata Ramadan Nabi SAW itu memberikan isyarat mahal tentang sebuah peristiwa besar. Ada sebuah peristiwa besar di zaman Nabi SAW di tahun yang sama, tahun kedua Hijriah, yaitu peristiwa perang besar. Ada yang tahu nggak di perang apa namanya? Perang pertama namanya perang apa? Perang Badar Kubro. Ya, perang Badar Kubro itu terjadinya pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu di tahun yang sama Allah perintahkan ada siyam, ada jihad. Nah di tahun kedua Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berjihad antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy di Mekah. Ini kalau di Indonesia itu biasanya tanggal 17 Ramadan diperingatkan sebagai hari apa? Nuzulul Quran, betul Pak ya? Memang ada ulama yang mengatakan demikian, tapi ada ulama yang lain mengatakan hal ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Di antara bentuk bantahan atau argumentasi yang disampaikan yang menolak tanggal 17 ini sebagai nuzulul Quran. Misalkan dalam Quran soal qadar yang pertama itu, Allah katakan gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu 10 hari keberapa? Pertama, pertengahan atau yang terakhir? Yang terakhir. 17 Ramadan yang kemana? Yang pertengahan. Nah itu dari si bahan yang lain. Walaupun ada ulama yang mengatakan tanggal 17 Ramadan itu sebagai hari nuzulul Quran. Kita lagi nggak bahas itu ya. Jadi kita bahas tentang permasalahan perang Badar ini. Jadi ada yang menarik. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Anfal, ternyata ketika turun perintah jihad perang Badar, itu kaum muslimin dalam keadaan belum siap. Belum siap. Nah ini bedanya nih antara orang beriman dengan orang tidak beriman tuh gini Pak. Kalau orang yang tidak beriman ketika menghadapi suatu permasalahan kemudian tidak ada jalan keluar, mentok di situ, maka dia berujung kepada bunuh diri. Makanya banyak orang yang punya utang banyak, pinjam online, kemudian akhirnya apa? Putus asa, bunuh diri akhirnya kan? Karena tidak ada keimanan. Nah orang yang beriman itu beda. Ketika menghadapi persoalan yang dia anggap tidak ada jalan keluar lain, maka dia tembuskan ke atas langit. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu gak ada mentoknya. Makanya Allah katakan wala tayasu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Nah kaum muslimin kemudian apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa belum siap untuk melakukan peperangan ini. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Anfal itu, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian minta kepada Allah, kemudian Allah ijabah doa kalian, dikirimkanlah pasukan 1000 malaikat secara murdifin. Murdifin itu berturut-turut Pak. Dalam Quran surat yang lain, Ali Imran kalau tidak salah tentang kejadian perang Badar ini, Allah sampaikan dikirim bitala tati ala fi minal malaikati munzalin, diturunkan 3000 pasukan malaikat. Kemudian ayat setelahnya bi khamsati ala fi minal malaikati musawwimin. Artinya Allah pertama kirimkan 1000, kemudian 3000 pasukan malaikat, kemudian 5000, sampai kemudian kaum muslimin memenangkan peperangan Badar. Yang kalau kita lihat dari sisi jumlah itu sudah kalah telak. Ya kaum muslimin ketika itu jumlahnya kisaran 300 sampai 313, ada yang mengatakan seperti itu. Kaum kafir Quraisy Mekah jumlahnya lebih daripada 1000 pasukan. Sehingga tidak logis dalam strategi perang sudah kalah dalam sisi jumlah, tetapi Allah menangkan. Dan ini atas keberkahan di bulan Ramadan. Ada kejadian yang menarik juga. Kalau kita lompat ke tahun Ramadan ke-7-nya Nabi. Kalau Ramadan ke-7-nya Nabi itu berarti tahun berapa?
Ramadan pertama Nabi itu tahun kedua Hijriah. Kalau Ramadan ke-7 Nabi itu berarti tahun keberapa? Berapa? Kok 9 Pak? Saya ulangi ya. Ramadan pertama Nabi itu tahun kedua Hijriah. Kalau Ramadan ke-7-nya Nabi berarti tahun keberapa? Tahun ke-8. Tinggal tambahin 1 saja. Ya. Tahun ke-8 Hijriah itu juga ada suatu peristiwa besar, peristiwa yang dahsyat, yang bahkan Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Fatih ayat pertama itu, Inna fatahna laka fatham mubina, tentang penaklukan Makkah atau bahasa Arabnya apa? Fathu Makkah. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Itu kaum muslimin sudah siap, bahkan dikatakan sudah mencapai kejayaannya, atau bahasa kita itu sudah di atas angin lah kira-kira gitu ya. Jadi puncak kejayaannya itu ketika terjadinya Fathu Makkah. Tujuan daripada Fathu Makkah ada 2. Yang pertama, membersihkan kiblat kaum muslimin daripada patung-patung atau berhala-berhala di Makkah atau di Ka'bah. Ya, kalau kita telusuri lebih jauh lagi, orang yang pertama kali membawa patung itu adalah Amr bin Luhai. Ya, kemudian diikuti oleh kafir Quraisy setelahnya. Itu tujuan yang pertama, membersihkan patung-patung dari Ka'bah. Yang kedua, itu masyarakat Arab dan sekitarnya itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Jadi puncak kejayaan itu bukan dilihat daripada jumlah orang yang banyak, tapi apa? Tapi kemenangan tauhid di atas kemusyrikan. Dan kemudian orang-orang mampu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan pertama. Yang kedua, dari 2 peristiwa besar ini, kata para ulama, perang Badar itu besar peristiwanya. Fathu Makkah juga besar. Tetapi dari dua kejadian ini ada yang lebih besar. Maksudnya di antara 2 ini ada yang lebih besar, yaitu kejadian Fathu Makkah. Jadi perang Badar dengan Fathu Makkah, kalau dibandingkan tuh lebih besar kejadian di Fathu Makkah. Artinya, kalau kita bisa mengambil pelajaran di sini, artinya secara grafik Ramadan Nabi SAW itu mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, setiap tahunnya. Jadi kejadian perang Badar itu kan tahun ke-2 Hijriah. Kejadian Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Artinya mengalami kenaikan dari sisi kualitas. Ini kalau kita bicara di tahun ke-5 Hijriah, Nabi SAW itu mengalami atau menghadapi pasukan koalisi. Ya, karena tahun ke-5 Hijriah itu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu nggak berani tampil sendiri, Pak. Udah nggak berani tampil sendiri. Akhirnya apa? Diprovokasi lah sama orang Yahudi. Kamu nggak berani lagi sama orang kaum muslimin di Madinah. Terprovokasi akhirnya. Akhirnya bentuk koalisi dengan orang Yahudi. Sampai kemudian gabung Bani Ghatafan, membentuk suatu koalisi, ya, yang dikenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu tahun ke-5 Hijriah. Tahun setelahnya tahun 6 Hijriah ada yang mengalami namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 Hijriah Nabi SAW kemudian menghabisi orang-orang Yahudi berada di Khaybar. Baru puncaknya di tahun ke-8 Hijriah. Artinya dari sisi grafik Nabi SAW setiap Ramadan itu mengalami kenaikan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah seharusnya kita setiap tahun itu mengalami kenaikan dari sisi kualitas maupun kuantitas daripada Ramadan yang kita jalani. Baik itu dari sisi ibadah kita, baca Al-Quran kita, ataupun yang lainnya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan mengenai Ramadan dari perspektif sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Singkat-singkat aja, yang penting menjawab intinya. Nah, ini judulnya apa tadi? Judulnya Sejarah Ramadan gitu aja ya. Jadi kadang anak zaman sekarang itu tugasnya cuma nulis judul aja, nggak ada isi materinya. Kalau zaman saya itu masih ada itu lembar materinya itu. Jadi kita tulis itu apa poin-poinnya. Ini zaman sekarang itu cukup judul aja gitu ya. Jadi nggak apa, yang penting ada tugas lah ya. Ada kaidah mengatakan la yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau nggak bisa ngambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, ambil dan kemudian bisa kita raih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.